Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yohan dan rekan-rekan. Saya Nafa Ivanti, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya, Ade Lestari, Denshan Auria, dan Vina Eka, akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Next. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan, investasi produk modal perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena yang pertama, investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Lalu uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Dalam penilaian rencana investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu arus kas. Kebanyakan metode penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas atau cash flow, dan bukan didasarkan pada laba yang dilaporkan dalam buku accounting. Keempat metode yang menggunakan dasar perhitungan arus kas, yaitu metode masa pulih, metode nilai sekarang bersih, indeks kemampuan, metode tingkat imbalan internal. Arus kas terdiri atas arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Next. Untuk menghitung arus kas masuk bersih dari laba akunting, bila seluruh investasi dibelanjai dengan sumber modal sendiri, dapat digunakan rumus sebagai berikut. AKMP sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Contoh, jualan sebesar 1.100.000, harga pokok jualan sebesar 600.000, laba kotor sebesar 500.000, beban usaha sebesar 150.000, laba usaha sebelum penyusutan sebesar 350.000, penyusutan, penghapusan piutang sebesar 40.000, depresiasi sebesar 60.000, jumlah penyusutan 100.000, laba sebelum pajak sebesar 250 didapat dari 350.000 dikurangi 100.000. Pajak hasilan 10% sebesar 25.000. Laba bersih setelah pajak sebesar 225.000. AKMP sama dengan 225.000 ditambah 100.000 sama dengan 325.000. Next. Bila usul investasi dibelanjai sebagian atau seluruhnya dengan modal asing, maka rumus AKMP dan bunga sebagai berikut. AKMP dan bunga sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah dalam kurung 1 min pajak dikali bunga. Contoh, jualan sebesar 1.100.000, harga pokok jualan sebesar 600.000, laba kotor sebesar 500.000, beban usaha 150.000, laba usaha sebelum penyusutan sebesar 350.000, penyusutan, penghapusan piutang sebesar 40.000, depresiasi sebesar 60.000, total penyusutan sebesar 100.000, beban bunga 50.000, jumlah penyusutan dan bunga 150.000, laba sebelum pajak 200.000, pajak hasilan 10% sama dengan 20.000, laba bersih setelah pajak sebesar 180.000. AKMP dan bunga sama dengan 180.000 ditambah 100 ditambah 1 min 10% dikali 50.000 sama dengan 280.000 ditambah 45.000. Hasilnya 325.000. Next.
Nilai waktu dari uang. Apabila kita memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang 10.000 saat ini akan lebih tinggi pada 1 tahun mendatang. Karena uang sebesar 10.000 jika disimpan di bank akan mendapatkan bunga. Bila tingkat bunga 10% setahun, maka uang 10.000 saat ini akan berubah waktu 1 tahun mendatang menjadi 10.000 ditambah 10% dikali 10.000 sama dengan 11.000. Bertambahnya uang 10.000 menjadi 11.000 karena adanya bunga 1.000. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama, nilai majemuk. Yang kedua, nilai majemuk dari anuitas. Yang ketiga, faktor dana pelunasan. Next. Yang keempat, nilai sekarang. Yang kelima, nilai sekarang dari faktor anuitas. Dan yang keenam, faktor kembali modal. Next. Biaya modal. Biaya modal atau beban modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto yang dapat dijadikan nilai sekarang. Biaya modal dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata terbobot. Contoh, utang jangka pendek sebesar Rp100, utang jangka panjang 200, modal asing 300 didapat dari utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang. Modal sendiri sebesar 600, total modal 900. Bunga utang jangka pendek sebelum pajak 8% setahun. Bunga utang jangka panjang sebelum pajak 10% setahun. Dividen 15% per tahun, pajak 15% per tahun. Dapat dihitung biaya modal dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata terbobot sebagai berikut. Next. Jenis modal. Utang jangka panjang. Jumlah modal 200, penimbang 0,25. Biaya modal setelah pajak 10%, dikali 100% min 15% sama dengan 8,5%. Penimbang kali biaya modal sama dengan 2,13%. Jenis modal sendiri. Jumlah modal 600, penimbang 0,75, biaya modal setelah pajak 15%. Penimbang dikali biaya modal sama dengan 11,25%. Biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan 13,38%. Next. Penyusunan anggaran jangka panjang. Penyusunan anggaran jangka panjang sebagai contoh penyusunan anggaran jangka panjang perusahaan Kecap Sehat yang baru sendiri merencanakan keperluan investasi pada awal tahun 2015 untuk aset tetap sebagai berikut. Tanah 18.977.000, bangunan kantor 1.866.000, bangunan pabrik 958.000, mesin dan alat pabrik 11 juta, alat pemasaran 100.000, alat kantor 99.000, jumlah unsur investasi aset tetap yaitu 33 juta. Kas 20.677.000, kas minimum 200.000, sediaan minimum 600.000, beban ditangguhkan 200.000, tanah 323.000. Aset per 31 Desember 2014 yaitu 22 juta. Modal saham per 31 Desember 2014 yaitu 22 juta. Untuk beli mesin dan alat pabrik direncanakan dibelanjai atau dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan 1. Bunga 12% di setahun dibayar tiap akhir tahun. 2. Angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Ketiga, angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. 4. Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun 2015 selama 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Oleh karena itu, dividen adalah 12,60%, maka biaya modal secara rata-rata tertimbang sama dengan bunga kredit investasi, yaitu 12%. Adapun data-data lain untuk penyusunan anggaran jangka panjang adalah sebagai berikut.
Metode penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus atau straight line method dengan perhitungan seperti tabel 14.1. Sebagai catatan bahwa metode garis lurus tidaklah tepat digunakan untuk seluruh aset tetap. Misalnya untuk mesin dan alat lebih tepat digunakan metode satuan hasil produksi daripada metode garis lurus. Tetapi untuk pembahasan dalam buku ini dianggap saja metode garis lurus sudah tepat bila digunakan pada semua aset tetap berwujud. Kebijakan jualan dan belian selama tahun 2015 seluruhnya tunai dan untuk tahun berikutnya sebagai berikut. Jualan dibayar tunai 79,31962% pada periode jualan dan sisanya 20,68038% dilunasi periode berikutnya. Belian bahan baku dibayar tunai 90,99715% pada periode belian dan sisanya 9,00285% dilunasi periode berikutnya. Harga jual per botol kecap dan anggaran jualan tampak pada 14.2 dan tabel 14.3. Tabel 14.1 perhitungan penyusutan aset tetap. Aktiva tetap bangunan kantor harga pokok 1.866.000, nilai residu 10.000, nilai bersih 1.856.000, masa manfaatnya 116 tahun, penyusutan setahun 16.000. Bangunan pabrik 958.000, nilai residu 6.000, nilai bersih 952.000, masa manfaatnya 119 tahun, penyusutan setahunnya 8.000. Mesin dan alat harga pokok 11 juta, nilai residunya 0, nilai bersihnya 11 juta, masa manfaatnya 5 tahun, penyusutan setahunnya 2.200.000. Alat pemasaran harga pokok 100.000, nilai residu 0, nilai bersihnya 100, masa manfaatnya 10 tahun, penyusutan setahunnya 10.000. Alat kantor harga pokok 99 juta, nilai residunya 3.000, nilai bersih 96.000, masa manfaat 24, penyusutan setahunnya 4.000. Jumlah harga pokok 14 juta 23.000, nilai residunya 19.000, nilai bersih 14 juta 4.000, penyusutan setahun 2.238.000. Tabel 14.2 harga jual per botol kecap. Jenis kecap sedang Banjarmasin 500, Martapura 600, manis 600, Martapura 750, dan asin Banjarmasin 500, Martapura 600. Anggaran sediaan produk jadi akhir tampak pada tabel 14.4. Biaya bahan baku standar per botol kecap sedang Rp320, manis Rp380, asin Rp360. Tarif upah standar tenaga kerja langsung per botol kecap sebesar Rp50. Sediaan bahan baku akhir tahun 2015 sebesar Rp200.000, sama dengan tahun-tahun berikutnya. Upah tenaga kerja langsung tahun 2016 dibayar di muka pada tahun 2015 sebesar 6,2598% dan sisanya sebesar 93,7402% dibayar pada tahun 2016. Upah tenaga kerja langsung tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019 dibayar tunai pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2016 memerlukan tambahan modal kerja selama 3 triwulan sebesar 2 juta dengan bunga sebesar 180.000. Taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang tampak pada tabel 14.5. Anggaran biaya overhead pabrik tunai tampak pada tabel 14.6. Tabel 14.3 atau anggaran jualan. Tahun 2015 Banjarmasin sedang 500 botol, manis 500 botol, dan asin pesanan khusus 35.000 botol. Tahun 2016, kecap sedang Banjarmasin 8.000 botol, Martapura 4.000 botol, dan manis 16.000 botol, Martapura 8.000 botol. Asin
Banjarmasin 12.000 botol, Martapura 6.000 botol. Tahun 2017 sedang Banjarmasin 8.000 botol, Martapura 2.300 botol. Manis Banjarmasin 19.000 botol, Martapura 6.000 botol. Asin 12.700 botol dan Martapura 3.000 botol. Tahun 2018 sedang Banjarmasin 6.600 botol dan Martapura 2.300 botol. Manis 14.200 botol dan Martapura 6.000 botol. Asin Banjarmasin 10.000 botol dan Martapura 3.000 botol. Tahun 2019 sedang 4.400 botol, Martapura 1.000 botol. Manis Banjarmasin 11.000 botol dan Martapura 4.000 botol. Asin Banjarmasin 6.000 botol dan Martapura 1.000 botol. Tabel 14.4 atau anggaran sediaan produk jadi akhir. Tahun 2015 sedang 100, manis 100. Mbak, sebentar ya, saya sela dulu. Ini yang share screen Mbak Vina ya. Mbak Vina tolong di minimize sebentar aja Mbak Vina. Oh iya, baik Pak. Ini tadi yang baru saja tadi pagi ya Mbak, konsultasinya ke saya ya, betul ya? Iya benar Pak. Nggak apa-apa. Coba di minimize dulu. Jangan stop screen ya, jangan. Tetap di share tapi di minimize yang tidak slideshow itu loh Mbak. Oke, coba next Mbak. Ini sebenarnya yang saya termasuk yang saya lewati. Terus karena nanti terlalu lama Mbak, teman-temannya nanti bosen nanti malah nanti ada yang ketiduran, ada yang ini. Next saja, next. Terus next. Nah ini juga saya skip ini. Terus Mbak. Terus. Oke, terus next. Coba next lagi satu. Nah, back 1 Mbak. Mulai dari sini kembali lagi. Slide 32. Mulai dipresentasikan lagi. Nah, jadi nanti sesuai dengan yang saya chat via Telegram tadi ya ke Mbak siapa tadi yang mengirimkan PPT ini, sebenarnya yang saya inginkan untuk hari ini itu adalah ini yang utamanya. Nah, metode penilaian usul investasi karena ini kan anggaran jangka panjang ya, sama yang teori yang depan-depan tentang anggaran jangka panjang itu saja sudah cukup. Nah, untuk yang lainnya kayak tadi ada anggaran BOP, terus anggaran apalagi tadi itu kan sudah kita pelajari sebelumnya. Makanya saya skip. Sebenarnya sama kok, tapi tidak tahu kenapa buku ini diulangi kembali dengan sedikit perbedaan ini angka-angkanya. Makanya kita langsung ke yang belum dipelajari aja, yaitu yang teori, yang depan-depan, tadi sudah dibacakan, sama yang ini, metode penilaian usul investasi. Oke, silakan Mbak yang ini di slideshow dan siapa yang bertugas membaca silakan di ini. Yang lainnya tolong disimak ya. Metode penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain masa pulih, tingkat imbalan internal, tingkat imbalan akunting. Next. Masa pulih adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atas mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas masuk bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan tidak mengukur kemampuan. Next.
Nilai bersih sekarang. Nilai sekarang bersih merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Bila nilai sekarang bersih positif, artinya usul investasi dapat diterima. Sebaliknya, bila mana nilai sekarang bersih negatif, maka usul investasi ditolak. Selanjutnya adalah metode penilaian usul investasi. Yang pertama adalah indeks kemampulabaan. Indeks kemampulabaan atau IKA Profitability Index merupakan pelengkap dari metode nilai sekarang bersih, yaitu apabila terdapat beberapa usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama, sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. Menurut indeks kemampulabaan atau IKA, usul investasi dapat disetujui bila mempunyai IKA 1 ke atas. Sebaliknya, jika IKA lebih kecil dari 1, maka usul investasi ditolak. Next. Dari kasus usul investasi perusahaan kecap sehat, maka dapat dihitung indeks kemampulabaan sebagai berikut. IKA sama dengan nilai sekarang dari AKMB dibagi nilai sekarang dari investasi. Nilai sekarang dari AKMB yaitu 30.758.898 dibagi dengan 33 juta. Nilai-nilai itu bisa dilihat pada tabel 14/27, sehingga dihasilkan IKA yaitu 0,93. Dengan demikian, menurut metode ini, usul investasi harus ditolak karena mempunyai IKA 0,93 lebih kecil dari 1. Next. Yang selanjutnya adalah tingkat imbalan internal. Metode tingkat imbalan internal TII atau Internal Rate of Return IRR merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Oleh karena metode ini menggunakan metode coba-coba untuk memperoleh nilai sekarang bersih atau NBS sama dengan 0, maka diperlukan beberapa kali perhitungan untuk mencari NSB positif dan NSB negatif yang mendekati 0. Menurut metode ini, suatu usul investasi dapat diterima bila TII lebih besar dari laba yang dikehendaki oleh manajemen. Laba yang dikehendaki manajemen tentunya lebih besar dari biaya modal. Sebaliknya, bila TII lebih kecil dari laba yang dikehendaki manajemen, maka usul investasi ditolak. Next. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Arus kas masuk bersih AKMB selama 5 tahun dari tabel 14/26 ditambah aset tetap yang dijual tahun 2019 sebagai berikut. Tahun 2015 sebesar 4.507.283, tahun 2016 sebesar 7.020.172, tahun 2017 sebesar 5.942.494, tahun 2018 sebesar 4.673.880, tahun 2019 sejumlah 24.577.24. Sehingga jumlahnya adalah 46.720.853. Rata-rata arus kas masuk bersih setahun yaitu 46.720.853 dibagi 5 tahun. Hasilnya yaitu 9.344.171. Yang kedua, memperkirakan faktor diskonto. Perkiraan faktor diskonto dihitung sebagai berikut. Perkiraan faktor diskonto sama dengan nilai investasi dibagi AKMB setahun. Nilai investasi diketahui sebesar 33 juta dibagi dengan AKMB setahun yaitu 9.344.171. Sehingga hasilnya 3,532. Next. Yang ketiga, mencari perkiraan tingkat imbalan internal. Perkiraan faktor diskonto dihitung sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar, sehingga
Perkiraan faktor diskonto 3,532 setelah dilihat pada tabel nilai sekarang anuitas dari RP1 yang terdapat pada lampiran bab ini, yaitu halaman 434. Ternyata angka yang mendekati 3,532 adalah 3,791, yaitu pada tahun kelima dengan faktor diskonto 10%. Artinya TII berada sekitar 10%. Langkah yang keempat yaitu menghitung nilai sekarang bersih. Nilai sekarang bersih dihitung menggunakan tabel nilai sekarang RP1 yang terdapat pada lampiran halaman 434. Menghitung nilai sekarang nilai bersih atau NSB yang positif dan negatif di antara perkiraan faktor diskonto atau FD 10% dengan metode coba-coba tampak pada tabel 14/28. Next. Pada tabel 14/28, yaitu yang pertama adalah tahun 2015 diketahui AKMB sebesar 4.507.283. Tahun kedua yaitu 2016 dengan AKMB sebesar 7.020.172 dan selanjutnya sampai ke tahun 2019 dengan 9% faktor diskonto 0,917, selanjutnya 0,842 pada tahun ketiga FD dengan 0,772, tahun keempat dengan FD 0,708, tahun kelima dengan FD 0,650. Sehingga nilai sekarang didapat dari AKMB dikali FD. Sehingga pada tahun pertama dihasilkan 4.133.179. Tahun kedua dihasilkan 5.910.985. Tahun ketiga didapat 4.587.605. Kemudian tahun keempat didapat 3.309.107. Tahun kelima didapat 15.975.066. Untuk kolom yang 10%, selanjutnya FD pada tahun pertama yaitu 0,909, pada tahun kedua FD dengan 0,826, pada tahun ketiga FD dengan 0,751, pada tahun keempat FD dengan 0,683, pada tahun kelima FD dengan 0,621. Sehingga nilai sekarang didapat dari AKMB dikali FD 10%, FD pada kolom 10%. Sehingga pada tahun pertama didapat hasil 4.097.120, tahun kedua 5.798.662, tahun ketiga didapat 4.462.813, pada tahun 4 didapat dari 3.192.260, pada tahun kelima didapat 15.262.332, sehingga nilai sekarang dari AKMB yaitu 30 untuk 9% yaitu 33.915.942. Untuk nilai sekarang dari AKMB 10% didapat 32.813.187 dan nilai sekarang dari investasi 9% yaitu 33 juta dan 10% juga 33 juta. Sehingga NSP yang positif senilai 915.942. Kemudian NSP yang negatif yaitu 186.813. Next. Yang kelima adalah interpolasi. Selisih faktor diskonto yaitu 10% dikurangi 9% adalah 1%. Selisih NSP pada tingkat faktor diskonto 9% dengan 10% yaitu 915.942 dikurangi minus 186.813 menghasilkan 1.102.755. Sehingga TII sama dengan 9% ditambah dalam kurung 915.942 dibagi 1.102.755 kemudian dikali 1%.
TII sama dengan 9% sama ditambah 0,83%, menghasilkan 9,83%. Jadi dengan TII sebesar 9,83%, berarti usul investasi ditolak karena TII lebih kecil daripada biaya modal, yaitu sebesar 12%. Next. Yang selanjutnya adalah tingkat imbalan akunting. Metode tingkat imbalan akunting atau TIA Return of Investment ROI merupakan metode yang mendasar laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan persentase laba bersih setelah pajak dihitung dari rata-rata investasi. Bila TIA lebih besar dari minimum TIA yang ditetapkan oleh manajemen, berarti usul investasi diterima. Sebaliknya, jika TIA lebih kecil dari minimum TIA yang ditetapkan manajemen, berarti usul investasi ditolak. Next. Dari anggaran laba rugi pada tabel 14/117 terlihat laba tahun 2015 sebesar 1.081.283, tahun 2016 sebesar 2.835.872, tahun 2017 sebesar 2.285.64 rupiah, kemudian tahun 2018 sebesar 1.454.850, kemudian tahun 2019 sebesar 19.800. Sehingga untuk laba 5 tahun didapat yaitu 7.676.869. Sehingga untuk laba rata-rata sebesar 7.676.864 dibagi dengan 5 adalah 1.535.374. Investasi rata-rata yaitu dengan cara membagi investasi rata-rata dengan 2, sehingga hasilnya adalah 16.500.000. TIA sama dengan laba rata-rata dibagi investasi rata-rata. Laba rata-rata yaitu 1.535.374 dibagi dengan investasi rata-rata yaitu 16.500 sama dengan 9,31%. Jadi dengan TIA 9,31%, usul investasi ditolak karena TIA yang dikehendaki oleh manajemen selalu di atas biaya modal. Sedangkan biaya modal dari usul investasi ini sebesar 12% lebih besar dari TIA 9,31%. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan dilanjutkan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan di stop screen dulu ya Mbak. Siapa ini? Mbak Vina. Coba kembali lagi ke yang slide 32 tadi Mbak. Oke, ini saya tambah sedikit aja. Jadi metode penilaian usul investasi ini sebenarnya adalah bagian dari anggaran jangka panjang ya. Jadi sebenarnya menurut saya ya, karena saya sudah ngajar penganggaran ini sudah lama ya, sejak tahun 2017. Jadi anggaran jangka panjang itu sebenarnya intinya tuh ini, yaitu metode penilaian usul investasi yang terbagi jadi 5 ya. Masa pulih, silahkan dilihat ya di halaman 396 ke belakang di buku Navarin. Yang pertama ada masa pulih, yang kedua adalah nilai sekarang bersih ya, kemudian indeks kemampuan, tingkat imbalan internal, dan tingkat imbalan akunting atau TIA. Nah, jadi ada 5. Ini masa pulih, tingkat imbalan internal, ini kurang ya, yang di slide ini kurang. Jadi silakan nanti di revisi ya Mbak Mbak Vina dan kawan-kawan. Nah, kemudian yang masa pulih Mbak, yang next 1. Yang untuk teori-teorinya saya skip ya. Next lagi di slide saja Mbak biar besar ya, jadi biar teman-temannya juga bisa ini. Nah, oke. Oh ini masih teori-teorinya, pengertiannya oke lah. Next saja. Yang
masa pulih dulu Mbak, yang di halaman 397 kalau di buku. Coba. Next. Oke, ini masih teori. Next. Nanti teori bisa dibaca sendiri ya di PPT-nya ini. Next slide. Sebentar Mbak, yang di halaman 397 itu nggak ada di slide ya Mbak? Yang ada AKMB. Nah, itu loh. Ada enggak? Oke, TII. Terus next lagi coba. Mampu labaan TII, terus next lagi coba. Next lagi Mbak, ini kan previous. Next lagi. Terus TII, ini TII. Terus ini perhitungannya TII. Oke, ini boleh juga. Terus nanti saya tambahkan yang ini. Tapi kita urut dulu yang masa pulih dulu. Berarti masa pulih nggak ada ya? Oke, revisi kedua ya. Tolong yang di halaman 397 itu Mbak, itu dimasukkan ya Mbak ya. Jadi bagi yang punya buku silahkan dilihat aja ya bukunya. Bagi yang tidak punya buku ya mau gimana lagi karena di PPT-nya ternyata kan baru tadi pagi. Jadi saya yakin tidak sempat untuk mengedit ya. Tapi enggak apa-apa, yang namanya perkuliahan itu ada plus minusnya. Yang penting di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang masa pulih itu lihat yang di halaman 396 dulu ya. Di situ kan ada keterangan itu. Nah, sebagai contoh pada akhir tahun kelima, paragraf yang di berapa ini? 1, 2, 3 dari bawah ya. Yaitu tahun 2019, aset tetap perusahaan laku dijual dengan nilai buku yang terdapat dalam neraca tahun 2019, tabel 1423, ini tabel yang sebelumnya. Silahkan dicari nanti di halaman berapa. Berarti arus kas masuk bersih AKMB atas jualan aset tetap pada tahun 2019 sebagai berikut. Nah, jadi untuk menghitung masa pulih nilai sekarang bersih, coba back dulu Mbak. Yang TI nanti aja. Yang back dulu, yang slide yang masa pulih aja dulu. Masa pulih. Terus. Nah, stop. Sudah enggak apa-apa. Ini pengertiannya ya, enggak apa-apa. Nah, di bawah pengertian ini itu ada apa namanya? Perhitungan-perhitungannya yang seharusnya ada di dalam slide ini, yaitu di halaman 396 dan 397. Nah, jadi untuk mencari masa pulih, kemudian nilai sekarang bersih, dan seterusnya itu AKMB, arus kas masuk bersih itu harus diketahui dulu, harus dicari dulu. Kalau belum diketahui, harus dicari dulu berarti. Ingat ya, berarti satu atau langkah pertama yang harus kalian cari untuk mulai menghitung metode penilaian unsur investasi ini, yang pertama adalah masa pulih ini, yaitu harus mencari apa? AKMB. Nah, ini harus dicari dulu. Tidak boleh tidak. Karena setelah mencari AKMB, nanti baru menghitung yang lainnya. Oke, gitu ya. Jadi AKMB. AKMB itu didapat dari apa? Berarti nilai aset tetap tahun 2019 itu didapat dari tabel 1423 ya. 1423 itu di halaman berapa ini? 1423. Nih, di halaman 391. Nah, itu ya. Oke, terus kemudian dikurangi dengan apa ini? Dikurangi dengan aset tetap tanah awal tahun 2015 yaitu sebesar 323.000. Sehingga AKMB tahun 2019 atas aset tetap yang dijual adalah Rp21.810.000. Nah, oke. Nah, kemudian dibuatlah perhitungan-perhitungan seperti yang ada di halaman 397. Nah, berarti nanti sambil tim yang presentasi itu merevisi, silahkan ditanyakan aja. Bagi yang punya buku ya, silahkan nanti di Telegram ditanyakan aja. Itu di halaman 397, itu angka-angkanya berasal dari mana? Ini mudah kok ini. Makanya ini tidak saya jelaskan biar nanti tim yang presentasi yang menjelaskan. Tuh, jadi itu ya, silahkan nanti ditanyakan. Oke, itu ya yang
di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang penting yang harus dipelajari itu yang bagian-bagian mana. Kalau sulit saya tambahkan, kalau yang masih muda-muda silahkan di ini. Oke, kemudian sekarang nilai sekarang bersih. Nah, coba next. Nah. Oke, saya hapus dulu. Nah, nilai sekarang bersih ini, oke, untuk teorinya silahkan ya dibaca saja. Saya tidak terlalu menjelaskan untuk yang teorinya. Sekarang yang ininya, apa namanya? Tabel 1427 yang seharusnya juga ada di dalam slide ini, yaitu di halaman 398. Nah, itu silahkan dilihat ya bagi yang punya buku di halaman 398 tabel 1427. Nah, di situ ada tabel sebelah kiri ada tahun, kemudian faktor diskonto, kemudian AKMP, dan juga nilai sekarang. Nah, faktor diskonto itu mencarinya itu dari tabel ya. Nah, jadi kalau kalian sudah dapat mata kuliah mungkin di semester 1 matematika keuangan, mungkin manajemen keuangan, kemudian apalagi mungkin PA1, PA2 ya, itu nanti akan ada tabel faktor diskonto, time value of money dan seterusnya. Nah, itu nyarinya dari situ, faktor diskontonya itu. Nah, silahkan dilihat di tabel. Nah, ini di sini ada keterangannya. Faktor diskonto dapat dilihat pada lampiran tabel nilai sekarang dari 1. Nah, di akhir bab ini. Nah, silahkan nanti saya carikan halamannya ya. Halamannya nah ini ada di halaman 434, 435 dan seterusnya ya ke belakang. Nah, jadi ada di lampiran bab 14 ini. Silahkan dilihat. Nah, kemudian AKMP dan bunga nilai sekarang, nah, itu tinggal dikalikan. Nah, silahkan nanti ditanyakan aja, enggak apa-apa. Nah, oke, kemudian selanjutnya adalah indeks mampu laba. Next, Mbak. Halo, Mbak. Nah, ini tadi kayaknya ada rumusnya enggak? Coba next 1, Mbak. Nah, ini. Jadi indeks mampu labaan ini rumusnya ada di halaman 399 ya, yaitu IK, singkatannya indeks mampu labaan, sama dengan nilai sekarang dari AKMP, dibagi dengan nilai sekarang dari investasi. Sama dengan 30 juta sekian dibagi 33 lah. Ini didapatkan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini tuh semuanya berurutan ya. Mulai dari, makanya kalian harus bisa mengerjakan dulu yang masa pulih, kemudian mengerjakannya harus urut. Nah, nilai sekarang bersih, kemudian indeks mampu labaan. Nah, jadi harus urut. Karena angka-angka yang di dalam rumus ini itu didapatkan dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, next. TI sekarang. Nah, ini TI. TI ini juga cukup sulit ini TI ini. Silakan, next. Oke. Nah, TI. Nah, TI ini adalah tingkat imbalan internal rate of return, IRR ya. Nah, jadi ya ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia adalah TI, tingkat imbalan internal. Nah, di situ tahunnya itu kan ada 5 tahun ya, yaitu 2015 sampai 2019. Nah, kemudian AKMP-nya, nah ini sudah dicari ya sebelumnya tadi. Nah, sudah dicari. Kemudian sebenarnya AKMP ini juga ini ada di halaman 394, 395 ya. Jadi ini sebenarnya berurutan. Kalau mau mencari AKMP itu silahkan dilihat di halaman 395 ya, tabel 1426.
Ya sebenarnya ini juga ditampilkan tidak apa-apa, tetapi saya biasanya langsung ya ke halaman 396 ke belakang. Tapi sebenarnya perhitungan tabel AKMP itu sudah ada di halaman 395, tabel 1426. Jadi nanti bagi yang mungkin masih bingung perhitungannya dari mana ya, silahkan dilihat tabel 1426. Nah, jadi tahun 2015 itu ada 45.07.283, kemudian 2016 ada 5.670 sekian dan seterusnya. Oke, maaf, yang 2016 itu 7.020 sekian ini ya. Nah, kemudian 2017 5.942 sekian dan seterusnya. Itu ada di tabel 1426. Semuanya sudah lengkap perhitungannya di situ. Oke, kemudian menghitung rata-rata. Nah, rata-ratanya ya tinggal dibagi. Jadi 46.720 itu dibagi 5 ya Mbak. 5-nya hilang itu silahkan dibenahi dulu untuk PPT-nya. Kemudian memperkirakan faktor diskonto. Rumusnya adalah investasi dibagi AKMP setahun. Berarti 33 juta dibagi AKMP setahunnya, rata-ratanya tadi adalah 9.344, hasilnya adalah 3,532. Oke, next Mbak. Halo Mbak. Nah, langkah ketiga ini adalah memperkirakan. Nah, memperkirakan ini yang juga cukup sulit karena memperkirakan itu adalah mencari yang terdekat sebenarnya memperkirakan itu. Nah, tadi kan dapat berapa? 3532 kan ya. Ketika dilihat di tabel anuitas yang ada di lampiran yang belakang bab ini ya, bab 14, itu yang paling mendekati adalah berapa? 3791. Nah, yang paling mendekati 3532 loh ya. Sehingga pada tahun kelima dengan faktor diskonto 10% itu artinya TI berada sekitar 10%. Nah, TI-nya berada sekitar 10%. Nah, ini ya. Nah, ini 10% ini. Nah, kemudian langkah keempat ini adalah menghitung nilai sekarang bersihnya. Coba next, ada Mbak tabelnya, tabel 1428. Nah, ini. Oke. Ini. Oke. Jadi sekitar 10% itu ya berarti berapa? Bisa 1% sebelumnya yaitu 9 dan juga bisa 10% itu sendiri. Nah, oke. Jadi di sini ya kan ini karena sebenarnya trial dan error ya ini. Langkah keempat ini menghitung nilai sekarang bersih ini sebenarnya trial dan error. Tapi karena ini namanya buku ya, pasti penulisnya itu sudah trial dan error dan didapatkanlah 9 dan 10. Nah, kemudian kalian lihat tabel 1428 ini ya. Nah, AKMB-nya tadi sudah ada ya di tabel 1426 tadi. Faktor diskontonya ini dilihat di tabel. Nah, nilai sekarangnya ya berarti tinggal dikalikan dengan faktor diskontonya. Kemudian 10% juga tinggal dikalikan, bla bla bla. Nah, yang penting itu adalah ada selisih ini loh. Interpolasi yang bawahnya. Tapi ini dulu aja. Nah, jadi intinya itu adalah kenapa kok 9 dan 10? Nah, ini saya cari-cari dulu, ini penting. Biasanya mahasiswa sulitnya di sini. 9 dan 10, seperti yang saya bilang, ini adalah trial dan error ya. Dalam artian trial dan error itu, ketika nanti saya berikan latihan soal, saya berikan UAS, itu tidak bisa kalian langsung, oh kemarin di buku contohnya 9 dan 10. Berarti ini soalnya juga 9 dan 10. Tidak. Tergantung nanti soalnya dapatnya berapa. Nah, kemudian yang mendekati berapa. Nah, kenapa 9 dan 10? Sebenarnya dilihat dari ini loh. Semuanya ya, tolong diperhatikan slide ini. Total nilai sekarang itu kan berapa? 33, 9, 15 kan ya? 942. Itu yang 9%. Total dari 9% yang nilai sekarang bersihnya. Kalau yang 10% itu adalah berapa? 32, 8, 13, 187.
Nah, kenapa seperti ini? Karena ya ini yang kita jadikan patokan adalah 33 juta ini loh, yang nilai sekarang dari investasi. Yang 10% ini yang paling mendekati kurang dari 33 juta. Lah yang 9% ini adalah yang melebihi paling dekat dengan 33 juta. Nah, berarti nanti kalau kalian di latihan soal itu berarti yang paling mendekati dari nilai sekarang dari investasi ya. Misal investasinya adalah 10 juta. Berarti nanti ketika mencari persentase ini, 9 atau 10, 11 atau 12, berarti dicari yang kurang dari 9 juta yang paling, yang kurang dari 10 juta yang paling mendekati berapa, yang lebih dari 10 juta yang paling mendekati berapa. Jadi jangan jauh-jauh. Itu kalau nilai sekarang dari investasi 10 juta, nanti kalian cari persentase yang misal total nilai sekarangnya adalah 15 juta, itu terlalu jauh, 5 juta itu. Jadi ya misal berapa ya, 10 juta 100.000 sekian. Nah, itu yang lebih ya. Nah, kemudian yang kurangnya ya mungkin 9 juta 900 sekian. Nah, gitu loh ya. Jadi cari yang paling mendekati dari 10 juta. Yang kurang dan tambahnya, plus dan minusnya. Kemudian baru di ini persentasenya gitu. Jadi jangan jauh-jauh. Ya, nah ini cuma berapa ini? Yang 9% ini cuma 33.915.000. Berarti hanya tidak ada 1 juta. Ya, nah kemudian yang kurang ini malah 32.813. Berarti juga tidak ada 1 juta ini. Bahkan selisihnya cuma berapa ini? 200 ribuan. 200.000 kurang bahkan ini. Kalau yang lebihnya itu memang 915, tapi tidak ada 1 juta tetap. Oke, kemudian itu ya yang penting. Kemudian next, Mbak, yang interpolasi. Halo, Mbak. Oke, saya hapus dulu biar tidak coret-coretan. Nah, interpolasi. Karena tadi faktor diskontonya 10 dan 9, berarti dikurangi jadi 1%. Nah, rumusnya ini ya ada di halaman 401 ya. 9% ditambah dalam kurung 915. 915 ini adalah nilai selisihnya tadi, nilai sekarang bersih yang selisih plusnya tadi, dibagi dengan 1102755 itu apa namanya, selisih yang plus dikurangi dengan selisih yang minus tadi. Makanya jadi plus ya, itu ada keterangannya. Lah ini. Nah ini. Oke. Jadi selisih yang plus, ini selisih yang dikurangi selisih yang minus. Jadi minus dengan minus kan jadi plus ya. Makanya 1 juta itu kali 1%. Hasilnya adalah 9,83% ini. Interpolasinya. Nah, dengan TI sebesar ini kesimpulannya ya, ini yang penting juga. Dengan TI sebesar 9,83% berarti unsur investasi ditolak karena TI lebih kecil daripada biaya modalnya yaitu 12%. Nah, berarti ditolak. Biaya modalnya ini ada di depan keterangannya tadi. Silahkan dicari. Ada kok 12% itu di soalnya. Ya, jadi kalau lebih kecil dari biaya modal berarti ditolak. Tetapi kalau lebih besar unsurnya berarti diterima. Gitu ya. Jadi kesimpulannya di situ tolong diingat-ingat. Oke, sekarang next Mbak ke Tia. Tingkat imbalan akuntingnya. Oke, teorinya saya lewati Mbak. Next, yang hitung-hitungannya masuk ke PPT apa enggak? Dan itu 402 Mbak. Nah, ini ada. Oke. Ya. Ini Tia, tingkat imbalan accounting ya atau return on investment. ROI ya. Nah, ini yang dijadikan ini adalah laba. Anggaran laba rugi pada tabel 1417. 1417 itu di depan jauh ya, silakan bagi yang punya buku silakan dilihat. Tahun 2015 itu ada 1.081.000 sekian sampai 2019 itu labanya hanya 19.000 sehingga total labanya adalah berapa itu 7.600 sekian.
Kemudian laba rata-ratanya berarti 7.600.000 sekian itu dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1.500.000 sekian. Nah, investasi rata-rata berarti investasi dibagi 2. Sama dengan, tadi kan investasinya 33 juta tadi di soal. Yang depan-depan tadi ya, dibagi dengan 2 adalah 16.500.000. Tia, laba rata-rata dibagi dengan investasi rata-rata. Jadi 1.500.000 sekian dibagi dengan 16.500.000, hasilnya adalah 9,31. Nah, dilihat keterangannya. Dengan Tia 9,31 ini ya. Nah, usul investasi ditolak ya. Karena apa? Karena Tia yang dikendaki oleh manajemen selalu di atas biaya modal. Sedangkan biaya modal di Indonesia adalah 12% lebih besar daripada Tia yang 931. Jadi intinya kalau yang diterima itu harus lebih dari biaya modal sebesar 12% kalau di soal ya. Nah, berarti kalau kurang dari 12% berarti ditolak. Seperti itu. Oke, itu ya dari saya. Nanti latihan soalnya juga kalian akan latihan soal seperti ini. Makanya nanti ketika latihan soal dan kalian ada bingung, silahkan rekaman ini, penjelasan dari saya ini di reply. Nanti tolong Mbak, ini yang tadi yang merekam Mbak siapa tadi? Silahkan di share ya ke grup Telegram biar nanti ketika latihan soalnya nanti tentang ini latihan soalnya. Makanya mumpung sekarang masih presentasi, silahkan kalian ini aja, tanya-tanya aja. Ini angka-angkanya dapat dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Boleh, sangat boleh sekali. Nah, terutama tadi yang Mas Sapulih tadi kan belum saya jelaskan itu. Ya, karena menurut saya itu mudah, jadi pasti tim yang presentasi bisa kok itu. Silahkan ditanyakan saja. Baik, itu ya dari saya. Silahkan diakhiri dan langsung ke diskusi tanya jawab ke grup Telegram. Silahkan maksimal 8 seperti biasa, 2 teori, sisanya adalah angka. Oke, silahkan ditutup Mbak siapa, Mbak Vina atau siapa, dan di end meeting ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan list di grup Telegram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.